Shalom semua, apa kabar di pagi hari ini? Mister percaya semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Di kesempatan indah yang berbahagia ini, kita akan sama-sama kembali untuk beribadah, ya, ibadah chapel kita di pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk kembali bersama-sama beribadah secara online. Kami bersyukur buat setiap waktu yang Tuhan boleh berikan buat kami di hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau ketika kami boleh beribadah, Tuhan memberkati setiap perangkat-perangkat yang kami gunakan, sehingga ibadah yang kami ikuti bersama-sama dari awal sampai akhirnya itu boleh berjalan dengan baik, dan semuanya Tuhan kami boleh mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan. Kau sendiri yang berperkara di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari sama-sama kita angkat pujian pembukaan kita yang mengatakan kau sungguh indah, tiada taranya. Dia adalah Allah yang melakukan banyak perkara dalam setiap kehidupan kita. Kau sungguh indah, tiada taranya. Haleluya. Siapkan hati kita. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yakub. Tapi sebelumnya kita akan ujian ini bersama-sama. Apapun
Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Terbukti bahwa kita boleh berada di hari keempat, di hari yang keempat pada bulan Februari 2021. Kita boleh ada sampai pada saat ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini, hampir setiap hari kita bisa mendengar ada berita duka, ada banyak yang meninggal karena COVID. Tapi bersyukurlah kita sampai saat ini Tuhan masih terus menolong dan memelihara kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih boleh hidup sampai saat ini Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan belajar daripada firman-Mu. Engkau kiranya menolong kami agar kami bukan saja mendengarkan atau mempelajari firman-Mu, tapi lebih daripada itu Tuhan, kami boleh dikuatkan, dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Tolong kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, dan biarlah setiap firman yang hamba sampaikan boleh mendapat tempat dalam hati dan hidup kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar tentang salah satu bagian firman Tuhan, tentang hukum yang pertama. Jadi dalam beberapa saat ke depan, beberapa minggu ke depan, kita akan belajar secara khusus tentang 10 hukum Tuhan, dari hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Dan kita tahu bahwa di dalam setiap hukum, mulai dari hukum pertama sampai hukum yang ke-10 atau hukum yang terakhir, kita bisa belajar begitu banyak karakter
karakter untuk diterapkan oleh anak-anak Tuhan. Pertama-tama kita harus ketahui bahwa Tuhan memberikan 10 hukum atau 10 firman di dalam 2 loh batu, diberikan lewat perantaraan Musa di atas Gunung Sinai. Dan kedua loh batu itu masing-masing berisi. Loh batu yang pertama mengajarkan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah. Loh batu yang pertama berarti berbicara mengenai hukum pertama sampai hukum yang keempat. Kemudian loh batu yang kedua, yaitu dari hukum yang kelima sampai yang ke-10, berbicara mengenai tanggung jawab manusia atau sikap manusia terhadap sesamanya manusia. Jadi Allah dulu baru manusia. Nah, kuncinya adalah ketika manusia bisa melakukan hukum di loh batu yang pertama, hukum pertama sampai keempat, maka otomatis dia pun akan bisa melakukan hukum yang kelima sampai 10. Karena ketika Allah yang tidak dilihat secara langsung, dia bisa melakukan hukum-hukum itu kepada Allah atau menaati setiap hukum itu, apalagi kepada manusia yang sehari-hari dilihatnya. Pada pagi hari ini kita belajar tentang hukum yang pertama. Mari kita sama-sama membuka Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Inilah hukum yang pertama yang akan kita pelajari dalam beberapa waktu ke depan. 10 hukum Tuhan diberikan oleh Allah sendiri sebagai dasar daripada kehidupan bangsa Israel. Ya. Ketika bangsa Israel mendapat 10 hukum Tuhan ini, mereka belum jauh dari Mesir. Jadi mereka dalam perjalanan menuju negeri yang akan dijanjikan untuk diberikan kepada mereka, yaitu negeri Kanaan, negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Tetapi kita tahu bahwa bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, ke negeri yang penuh dengan susu dan madu, mereka harus menempuh waktu 40 tahun, dan itu semua akibat dari pemberontakan mereka. Nah, ketika mereka harus berjalan di padang gurun menuju negeri Kanaan, mereka harus melewati berbagai tempat, dan setiap tempat memiliki Allah-Allah lain, memiliki berhala-berhala. Setiap kota, setiap bangsa ada berhala-berhala, dan bangsa-bangsa itu akan dilewati oleh bangsa Israel. Karena itu, hal pertama yang harus mereka tahu adalah jangan sampai ketika mereka berjalan di tengah-tengah bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka condong hatinya kepada Allah daripada bangsa-bangsa itu. Karena itu Allah memerintahkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kebenaran apa yang bisa kita pelajari daripada hukum yang pertama ini? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perhatikan, ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang harus kita hindari, atau yang harus orang Israel hindari ketika mereka dalam perjalanan melintasi begitu banyak bangsa. Mereka harus menghindari dan menjauhkan diri mereka demi keselamatan jiwa mereka. Yang pertama yang harus hindari adalah segala penyembahan berhala. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa setiap daerah yang mereka lewati semuanya memiliki berhala-berhala, memiliki Allah-Allah lain. Nah, karena itu tidak mengherankan jika hal pertama yang Allah bilang, jangan sampai ada Allah lain yang
kamu percayai. Hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang Esa. Nah, apa itu penyembahan berhala? Katekismus Heidelberg mengatakan penyembahan berhala ialah mereka-reka atau mempunyai sesuatu yang oleh manusia dijadikan tempat kepercayaan selain daripada Allah, ya. Dijadikan tempat kepercayaan sebagai ganti Allah yang Esa dan benar, yang menyatakan dirinya dalam firman-Nya, atau Allah lain di samping Allah Israel. Itulah penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala adalah memiliki kepercayaan lain menggantikan Allah. Itulah penyembahan berhala. Sudah jelas dalam 1 Tawarik 16 ayat 26, Daud berkata bahwa sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi semua Allah daripada bangsa-bangsa yang dilewati oleh bangsa Israel, ataupun Allah selain daripada Allah Israel, Allah yang Esa itu adalah berhala. Itu ditekankan oleh Daud dalam 1 Tawarik 16 ayat 26. Jadi hal pertama yang harus kita pahami atau yang harus kita hindari dan jauhkan dari diri kita demi keselamatan jiwa kita adalah menghindari penyembahan berhala. Hal yang kedua yang harus kita hindari dan sebisa mungkin atau yang harus kita jauhi adalah ilmu sihir, tenung, dan tahyul. Ini berkaitan dengan ilmu hitam, ya. Ilmu sihir, tenung, dan tahyul, ya. Contoh daripada tenung adalah ciri-cirinya seperti ini, ya. Dikala sedang makan, umumnya korban akan menemukan kawat, paku, silet, serta beling dalam makanannya. Kemudian dipercaya, oh, saya diguna-gunain. Pasti setelah saya makan ataupun saya dapat makanan seperti ini, entah makan dimanapun, pasti saya akan ditimpa musibah, saya akan sakit, dan sebagainya. Itu adalah keyakinan, kepercayaan. Itu tenung. Kemudian tahyul. Tahyul ini seperti suatu kepercayaan yang didasari oleh rasa takut, ya. Contoh, tahyul itu dari setiap tempat memiliki tahyulnya masing-masing. Tahyul di desa A berbeda dengan desa B. Begitu pula berbeda dengan desa-desa lain atau tempat-tempat yang lain. Dan bahkan hampir setiap tempat ada tahyulnya. Contoh, ya, satu contoh saya berikan tentang tahyul. Ada sebuah tahyul yang bilang begini: jika kamu menyimpan 2 cermin berhadap-hadapan, bisa jadi kamu sedang mengundang setan. Dan banyak orang yang mempercayai hal itu. Kemudian ada lagi yang tahyul di suatu daerah mengatakan, kamu nggak boleh atau kamu tidak boleh menyapu rumah pada malam hari. Kalau kamu menyapu rumah pada malam hari, maka rezeki tidak akan sampai ke rumahmu atau kamu akan malah. Nah, itu adalah 2 dari sekian contoh tahyul yang banyak dipercayai oleh orang-orang, termasuk orang Kristen sendiri. Nah, karena itu ilmu sihir, tenung, tahyul ini berkaitan dengan ilmu hitam. Karena itu, berdasarkan firman Tuhan pada kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dengan kita mempercayai ilmu sihir, tenung, dan tahyul, maka kita sudah mempercayai Allah lain, itu memiliki Allah lain di dalam hidup kita. Dan itu ditekankan bagi kita bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang harus dihindari atau dijauhkan dari diri kita berdasarkan hukum yang pertama adalah minta pertolongan kepada orang-orang kudus yang tertentu atau makhluk-makhluk lain. Nah, ini banyak kali terjadi di kampung-kampung, di desa-desa, atau bahkan mungkin di kota pun masih ada, di mana ada mengatakan, oh, kakekmu itu adalah seorang kudus.
Kamu berdoalah di kuburannya, maka hidupmu akan enak. Kamu akan dapat banyak rezeki dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh meminta pertolongan kepada orang kudus. Tertentu yang menurut pemandangan orang, dia ada orang kudus. Kemudian makhluk-makhluk lain, ya bisa seperti makhluk-makhluk halus, ada yang percaya, oh kamu pergi ke sebuah tempat, di situ kamu berdoa, kamu minta, nanti kamu akan dapat. Nah, ini sebenarnya adalah pelanggaran terhadap hukum yang pertama. Karena itu harus dihindarkan. Jadi sekali lagi ada 3 hal yang harus kita hindari dan jauhkan dari diri kita agar kita dapat melakukan hukum yang pertama. Yang pertama adalah penyembahan berhala, yang kedua ilmu sihir, tenung dan tahyul, dan yang ketiga minta pertolongan kepada orang-orang kudus tertentu atau makhluk-makhluk lain. Itu 3 hal yang harus kita hindari. Nah, berikutnya, dengan kita menghindari 3 hal itu, dengan kita menghindari 3 hal itu, maka apa aplikasi yang bisa kita dapatkan untuk diri kita? Ada beberapa hal, ya. Ada 6 hal yang bisa kita dapatkan ketika kita menghindari ketiga hal itu tadi. Atau dalam konsep hukum yang pertama, Allah lain yang dimaksudkan. Ada 3 aplikasi yang kita dapatkan. Yang pertama, dengan kita menghindari itu semua, maka kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang esa dan benar. Allah yang esa berarti Allah yang satu-satunya. Mari kita memperhatikan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hanya ada satu-satunya Allah yang benar, bukan salah satu, tapi satu-satunya Allah yang benar. Itulah Allah Tritunggal. Itu yang pertama. Dan kita menghindari semua hal yang disampaikan tadi, 3 hal yang disampaikan tadi. Maka yang pertama, kita dapat mengenal Allah yang benar dan esa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berarti bahwa kita akan menaruh kepercayaan kepada Dia saja. Garis bawahi, Dia saja, ya, bukan kepada yang kita katakan orang kudus, yang disebut orang kudus, atau makhluk-makhluk gaib dan sebagainya. Tapi kita dengan sepenuh hati menaruh kepercayaan kepada Dia. Mari kita memperhatikan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Diberkatilah ini kalau dalam perjanjian baru beriringan dengan kata berbahagialah. Jadi orang yang menaruh kepercayaan kepada Dia, kepada Allah saja, dia bukan saja orang yang diberkati, tapi dia juga orang yang berbahagia hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan berserah kepadanya dengan rendah hati dan sabar. Ya, meskipun mungkin kita kesulitan secara ekonomi, kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kita akan berserah kepadanya. Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi ketika kita menghindari baik penyembahan berhala, ilmu sihir, tenung, tahyul, dan juga meminta bantuan kepada orang-orang yang disebut kudus atau makhluk-makhluk lainnya, dan demikian kita hanya berserah kepada Dia saja. Dan Allah memerlukan ketekunan kita, karena Dia akan menolong kita tepat pada waktunya, bukan pada waktu kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengharapkan segala kebaikan hanya dari Dia. Jadi kita sadari betul berdasarkan hukum yang pertama ini, bahwa sumber segala kebaikan dalam hidup kita hanya ada
di Tuhan Allah saja. Tidak ada di pihak lain, hanya ada di Allah saja. Mari memperhatikan Mazmur 104 ayat 27. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Jadi Allah akan menyediakan apapun yang kita butuhkan dan tepat pada waktu Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, hal kelima yang akan kita lakukan adalah mengasihi, menyegani, serta menghormati Dia dengan segenap hati. Sekali lagi, yang kelima adalah kita akan mengasihi, menyegani, dan menghormati Dia dengan segenap hati kita. Dan yang terakhir, kita tidak akan menentang kehendaknya dalam perkara paling kecil sekalipun. Sekali lagi, kita tidak akan menentang kehendaknya dalam perkara yang paling kecil sekalipun. Mari kita memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Ini 6 hal yang menjadi aplikasi ataupun hal yang akan kita lakukan ketika, atau hal yang akan terjadi dalam diri kita ketika kita menghindari 3 hal yang saya sebutkan pertama tadi. Menghindari penyembahan berhala, ilmu sihir, tahyul, tenung, dan yang ketiga menghindari untuk memohon pertolongan kepada orang-orang yang disebut kudus, orang-orang tertentu yang disebut kudus, dan juga makhluk-makhluk lain. Untuk kita memahami lebih lanjut lagi tentang hukum yang pertama ini, ada akibat yang didapatkan ketika seseorang itu melanggar hukum yang pertama. Dan saya mau kita belajar dari Salomo, seorang anak Tuhan, anak Daud yang begitu terkenal. Anak Tuhan sangat luar biasa. Dia terkenal karena hikmatnya yang besar. Tetapi karena Salomo ini pula, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu Israel utara dan selatan setelah Salomo. Akibat dosa penyembahan berhala, atau akibat daripada Salomo tidak mengindahkan hukum yang pertama ketika Allah mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Salomo melanggar itu. Kenapa Salomo bisa melanggar? Karena dia memiliki begitu banyak istri, dan setiap istri itu memiliki allah-allah lain yang juga dibawa ke istana Salomo. Pada akhirnya istri-istrinya itu di hari tua Salomo mencondongkan hati Salomo untuk tidak sepenuh hati lagi menyembah Tuhan. Mari kita perhatikan sama-sama 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4 dan 6. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4 dan 6 berbunyi demikian. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Garis bawahi kata sepenuh hati. Garis bawahi kata sepenuh hati. Artinya di sini bahwa Salomo memang masih percaya Tuhan, tetapi tidak sepenuh hati karena allah-allah lain daripada istrinya itu telah membuat dia condong juga untuk mendua hati. Dia bukan hanya menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada allah-allah lain, sehingga Tuhan menghukum kerajaan Israel karena Salomo. Kerajaan terpecah menjadi 2 pada akhir hidup, atau ketika Salomo wafat, atau setelah pergantian kepemimpinan terpecah jadi 2. Nah, ini yang terjadi. Karena itu, lewat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan agar terus mengasihi Tuhan. Karena hanya dengan mengasihi Tuhan, kita akan setia kepada Dia dan hanya berserah, hanya menyembah Dia, dan tidak ada Allah lain dalam kehidupan kita. Alkitab terus menyerukan agar kita hanya menyembah kepada Tuhan. Sebagai penutup, mari kita membaca Wahyu 19 ayat 10. Ini pernyataan Yohanes
Rasul Yohanes ketika dia bertemu malaikat Tuhan. Dia berkata begini dalam Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Menyembah malaikat Tuhan ya. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah selesai belajar atau diajar tentang bagaimana kami tidak memiliki Allah lain selain Engkau. Tolong kami Bapa, jauhkanlah kami dari setiap godaan dunia ini, dan dari setiap godaan dan hal-hal yang membuat hati kami condong kepada hal-hal yang menduakan Engkau Bapa. Pimpin kami terus Bapa, ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita akan berdoa, menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian yang mengatakan hati kami percaya. Kita percaya bahwa Allah sanggup jawab setiap doa-doa kita. Terima kasih. Sama-sama kita menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, di kesempatan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh menaikkan setiap doa syafaat kami. Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga Tuhan setiap doa-doa kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama menyerahkan buat kami semuanya Tuhan, sebagai murid, baik guru maupun orang tua yang ada di SMP Kalam Kudus ini Tuhan.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, buat murid-murid kami Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah ada hikmat, kekuatan, kesehatan, dan juga semangat untuk Tuhan mereka boleh belajar, semangat untuk mereka mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Mungkin dalam kondisi saat ini Tuhan, di mana kami melakukan kegiatan pembelajaran secara online, tapi kami rindu ini bukan menjadi sesuatu yang membosankan. Kami rindu ini bukan menjadi sesuatu penghalang untuk cita-cita daripada setiap murid-murid kami, tapi biarlah mereka diberikan semangat yang baru daripada Tuhan, sehingga mereka terus berupaya Tuhan untuk mencapai hasil yang maksimal. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap perangkat yang mereka gunakan, sehingga Tuhan di dalam proses pembelajaran online ini Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Orang tua yang terus menopang Tuhan memberkati kehidupan mereka, berkati setiap pekerjaan usaha mereka masing-masing. Biarlah Tuhan kasih karunia daripada Tuhan, hikmat boleh menjadi bagian daripada setiap kehidupan orang tua dari setiap anak-anak kami, sehingga ketika mereka melakukan fungsi mereka masing-masing Tuhan, mereka dapat lakukan itu dengan maksimal. Dan kembali Tuhan, semuanya dipersembahkan untuk Engkau Bapa. Kami juga berdoa bagi kami tim yang ada, tim guru dan juga yang lainnya Tuhan, yang mensupport kami di dalam kegiatan proses pembelajaran di SMP ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, khususnya untuk guru-guru dalam mengajar Bapa. Biarlah hikmat Tuhan, kesabaran daripada Tuhan boleh menjadi bagian dalam setiap kami, sehingga ketika kami mengajar Tuhan, bukan cuma kami memberikan ilmu pengetahuan kepada setiap anak-anak kami, tapi kami rindu Tuhan, kami boleh juga mengajarkan, memberi contoh dalam hal karakter Tuhan. Sehingga Bapa, kami rindu Tuhan, terpancar karakter Kristus dalam setiap kehidupan kami kepada setiap anak-anak yang kami didik di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, biarlah Tuhan kesatuan hati Engkau tanamkan dalam setiap kami, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan bergandengan tangan membawa SMP ini Tuhan dalam proses yang harus kami lewati sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk proses penerimaan murid baru di tahun ajaran yang baru nanti. Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan, memberkati setiap unit yang ada dalam setiap promosi atau upaya-upaya apapun yang dilakukan. Biarlah Tuhan, kami rindu Engkau boleh mengutus setiap murid-murid yang boleh dididik di tempat ini, baik dari unit TK sampai dengan unit SMA Tuhan, sehingga dari setiap unit yang ada, setiap kuota yang ada boleh terpenuhi Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib ini dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan buat situasi saat ini. Kami menyerahkan bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami ketika mereka boleh memberikan keputusan-keputusan. Biarlah Tuhan keputusan-keputusan terbaik saja yang dikeluarkan, sehingga setiap masalah-masalah, khususnya Tuhan untuk krisis kesehatan yang sementara ini melanda dunia, khususnya di negara kami, kami rindu Tuhan setiap keputusan-keputusan ini, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar bisa mempercepat proses, sehingga Tuhan krisis kesehatan ini bisa cepat berlalu di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih. Tak lupa juga kami berdoa menyerahkan para pemimpin kami yang ada di yayasan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan hikmat daripada Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka mengeluarkan keputusan atau mungkin memberikan kebijakan-kebijakan, semuanya Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan semuanya untuk kemajuan daripada kalam kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Sekali lagi kami berdoa buat anak-anak kami, berikanlah mereka semangat, sehingga mereka ketika mengikuti pembelajaran di hari ini sampai di sore nanti, mereka boleh benar-benar melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah chapel kita di pagi hari ini. Mari kita angkat pujian penutup kita yang berkata, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Meskipun hanya melalui online Tuhan, lewat YouTube, namun kami percaya bahwa firman-Mu ini tidak akan pernah lalu dari kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap semangat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Make more time.